buat kalian nih yang sekarang lagi sering ngalamin deadstock, nah ini dia video yang lo tunggu. Gini. Gua tahu ibaratnya kalau buat para pebisnis online, buat para seller punya deadstock tuh kayaknya sebal banget. Karena gini, gue juga punya gitu loh, kebayang nggak? Jadi kayak barang gue jual dari tahun 2000 berapa, ada beberapa juga nih yang masih di gudang, beberapa dus. Dan itu kadang gini sih, bukan nominalnya, kadang lihat aja 4 gitu. Jadi kayak anjir ini lu ngabisin tempat iya gitu kan, bikin banyak nyamuk iya gitu kan, nggak dapet duit iya gitu kan. Tapi kalau dulu modalnya gede, jadi apa nih yang harus dilakuin gitu buat lu ngabisin deadstock? Yuk kita bahas. Sebenarnya gini, sebelum gue bahas langkahnya, gue bakal bahas kenapa sih itu bisa jadi masuk tahap deadstock. Nah, yang pertama, biasanya yang bikin barang deadstock adalah satu, kita sebagai pebisnis salah milih barang. Ya kan, ngaku aja gitu loh. Atau gini, bisa memang salah milih barang, bisa jadi gini, lu memang nggak mau beli barang itu, tapi kayak dari supplier lu, kalau barang laku itu dia tahu barang yang laku yang mana, barang yang nggak laku mana. Barang nggak laku dipaketin, lo kalau mau beli barang ini harus beli barang nggak lakunya. Nah, kan sering kayak gitu, bener nggak? Jadi kayak ya udahlah gitu kan, terpaksa beli dan itu memang barang nggak laku gitu kan. Tapi ya karena kita nggak bisa dapat barang laku kalau nggak beli itu, ya udah terpaksa. Salah beli barang bisa, kedua lo juga bisa perkiraan lo nggak akurat, jadi kayak ini laku nih feeling gua nih. Kan kita kalau lihat barang kan kadang nggak tahu juga itu laku atau nggak, bener nggak? Supplier kan nawarin, kayaknya ini oke nih, gua order 100, waduh, ternyata boom. Atau kadang lebih sebel lagi, ketipu supplier. Jadi dia bilang barang ini nih, ini di sana laku banget, lu order, jebret, ternyata di Indonesia nggak laku, gitu kan. Nah, atau gini, ada juga gini, itu dulu barangnya laku tapi lagi supply-nya, demand-nya turun, gitu kan, permintaan turun, jadinya sepi juga gitu kan. Atau bisa jadi ya emang kebanyakan SKU bisa gitu kan, atau ya macam-macam, bener nggak? Macam-macam kan alasan yang bikin barang kalian nggak laku. Nah, gue pengen tahu, coba kasih tahu gue di komen kalau lu kenapa lu kena itu barang deadstock, coba kasih tahu gitu kan. Nah kan itu alasan-alasannya. Nah sekarang gimana nih solusinya? Kan itu kan solusinya, apa yang harus kita lakuin kalau kita punya barang deadstock. Pertama, nah coba gini, kalian pernah dengar nggak ada 4 cara buat ngebagi stok produk? Jadi ada yang kayak permintaan tinggi, penjualan tinggi, gitu kan. Ada juga yang permintaan rendah, penjualan tinggi, permintaan rendah, penjualan rendah, itu paling jelek nih di deadstock. Sama satu lagi, permintaannya rendah tapi penjualannya tinggi. Atau ada yang disebutnya kategorinya ada cash cow, ada dog, ada apa, kurang lebih kayak gitulah. 4 macam kategori itu buat memilah-milah. Nah sebenarnya gini, di antara barang deadstock itu kan lu bisa pilah-pilah lagi nih, ini potensial nggak, masih ada demand-nya nggak gitu, atau memang dia lagi turun aja gitu kan. Jadi itu tadi ya, lu klasifikasiin dulu di antara deadstock ini, ada nggak yang masih punya harapan, ada nggak yang masih dijual, ada nggak yang masih bisa value atau apa gitu loh ya. Nah kalau lu udah klasifikasiin, lu bakal lebih tahu nih. Contoh kayak gini, gue sering nemu kayak ini barang nggak laku tapi harganya mahal gitu kan. Nah harganya mahal gini, harganya mahal itu bisa 2 macam. Value mahal di mata lo keluar duit, atau value mahal di mata konsumen. Nah, lo bayangin ini beda nih. Contoh gini, ini gue punya barangnya gede, kelihatannya mahal, harganya nggak mahal. Nah, kenapa nggak itu? Nah, cara menghabisin bahan deadstock itu macam-macam. Cara pertama adalah buat lo ngabisin si deadstock, lo misalnya bikin buy one get one. Bisa buy one get one bisa macam-macam nih. Beli yang nggak laku dapat 1, itu udah senang banget dah. Atau gini, lu beli barang lu yang laku, dikasih itu. Nah, atau gini, lu bikin paket. Kakak kalau udah beli, sering gak sih kalian kayak di Alfamart yang sering nih ya, kakak sudah belanja 50.000, karena itu kakak boleh tebus murah. Tebus murah itu kan, nah ini kepake banget buat barang yang value-nya kelihatannya gede. Gitu kan, contoh misalnya lu punya barang deadstock ya, ini pengalaman pribadi gua nih. Gua punya stok di rumah, itu kalau dari pabrikannya sebenarnya ini stoknya bisa dibilang ya kayak mirip bonus juga sih, tapi nggak ngerti juga. Tapi sebenarnya udah harus, kalau pernah stok barang apa banyak gitu kan, pabrikannya itu dia bilang water purifier itu harganya dia jual 5 juta, tapi kagak laku itu barang. Pernah dicobain dijual 2 juta aja nggak laku. 1 juta aja nggak laku, tapi elegan, terlihat mahal, dan kalau di mana-mana 5 juta
tapi nggak laku, ya kan, nggak laku kan. Nah, terus gimana caranya? Nah, gue bisa manfaatin strategi tebus murah ketika orang udah beli sekian. Karena kakak sudah beli sekian, kita itu misalnya nih ada bonus, kakak mau nggak tebus murah produk ini harganya 5 juta, jadi misalnya cuman berapa? 1 juta, 500 ribu, 700 ribu. Bener nggak? Ya, selama itu untung dan itu ngurangin stok gue, ya kenapa gue nggak bisa lepas? Gitu. Itu cara pertama, buy one, get one. Bisa dengan produk lo yang memang itu, bisa dengan produk lo yang lain, gitu kan, produk lo yang high value, atau misalnya dengan kalau orang udah belanja sekian, kita bisa tawarin, gitu kan. Cara pertama adalah seperti itu, gitu ya. Mau buy one get one boleh, mau tebus murah boleh, you name it deh, gitu kan. Nah, tapi ini efektif di mana, gitu kan? Ya itu bisa dua, bisa yang bervalue, atau gini, kalau misalnya kelihatan value-nya kurang gimana? Kelihatan value-nya kurang, paling gampang jadiin bonus. Karena kalau misalnya lu nggak jadiin bonus, kadang itu lebih susah, gitu kan? Atau bikin paket khusus. Nah, sering nggak lo kalau kalian lihat ya, kayak misalnya itu kayak di produk-produk kecantikan, gitu kan? SKU-nya tuh banyak, gitu kan? Terus udah gitu dipecah kalau bisa, barangnya itu dipecah. Jadi kayak beli 500 ribu, dapetnya 1, 2, 3, 4, 5. Wah, yang berharga cuma satu, yang lakunya. 1, 2, 3, 4-nya itu adalah barang-barang yang kelihatannya ada beberapa macam, dan itu bikin wow, ini dapetnya banyak ya, ini dapetnya untung ya, gitu kan. Nah, itu bisa lo pakai buat promosi. Nah, selain itu ada nggak yang lainnya? Nah, yang lainnya adalah lo juga bisa jadi gini, kalau lo main live streaming zaman sekarang, live streaming atau misalnya di sosmed gitu ya, jualan, itu tuh sering banget orang senang yang pakai gini. Nah, barang-barang yang kelihatannya bervalue-nya sebenarnya paling apa nggak yang bervalue, yang kelihatannya mahal, itu bisa dipakai sebagai promosi khusus. Nah, di promosi khusus itu kalian bisa bikin kayak, oh, di live nanti kita mau bagiin ini senilai 50 juta rupiah. Oh, keren kan? Dan itu bakal bikin penonton lo ini. Gitu. Padahal ya barangnya dibilang lo keluar duit banyak ya, mungkin ya udah, tapi rugi nggak? Bisa jadi rugi gitu. Bisa nggak sih cara pasti untung? Kalau untung buat di desktop agak sulit. Kecuali lu keselamat sama tren. Selamat sama tren itu gimana? Contoh gini, anggaplah misalnya lu tren fashion di mana lu nyetok celana cut bray yang ramenya zaman dulu. Ternyata lu beruntung, trennya muter lagi. Nah, itu untung. Tapi balik lagi, sabar nggak nunggunya? Sampai ke waktunya itu rame lagi. Karena bisa jadi ya kita kan nyimpan barang iya, nyimpan ini iya, gitu kan, dan lain sebagainya. Gitu kan. Nah, ada nggak cara kelima misalnya? Cara berikutnya bisa juga lu cobain iklanin. Misalnya iklanin langsung di Facebook gitu, atau di Meta. Dan ini nggak bisa di Shopee kayak gituan ya, menurut gua perlu di Meta karena yang direct. Tapi ini Meta ya, flashnya dulu Meta itu kan banyak audiensnya, bisa bilang tanda kutip orang yang lebih tua. Nah, mereka biasanya lebih polos. Nah, ini mungkin bisa gitu kan. Bisa nggak jangka panjang? Belum tentu gitu kan, karena ya pasarnya terbatas juga. Karena gue cukup nemu beberapa brand yang ketika dijual di e-commerce nggak laku, di Meta Ads itu laku banget gitu kan, karena ya memang orangnya bisa dipersuasi gitu kan. Nah, jadi itu tuh beberapa cara buat lu bisa keluarin si barang dead stock gitu. Nah, sebenarnya poinnya gini, kalau lu mau biar nggak kena lagi nih dead stock ini, kadang ngerepotin memang gitu kan, repot. Lu bener-bener uji coba dulu produk sebelum mau dibikin kayak atau mau dijual kayak gitu kan. Sering banget gue nemu seller tuh kayak, yaudah gue udah terlanjur bikin banyak. Kalau terlanjur bikin banyak ya terus gimana? Susah kan, bener nggak? Apalagi kalau bikin brand sendiri, ya masa brandnya dilelang gitu kan. Nah, gimana caranya? Lu tes market dulu gitu. Biasanya kalau misalnya kita ada klien nih ya, kita suka nyaranin, bu pernah dites nggak marketnya laku atau enggak gitu kan. Nah, atau bahkan misalnya nih sebelum kalian stok banyak, kalau kalian kerja sama kita, itu kadang produknya tuh kita bisa bantu risetin dulu, dicek dulu, jalanin dulu, diiklanin dulu. Jadi tahu kalau barang itu aman, laku, kalian bisa go. Kalau barang itu nggak laku, ya ngapain nambah-nambah dead stock, bener nggak?